Beberapa hari terakhir, harga emas turun cukup dalam. Dan seperti biasa, muncul dua jenis orang. Yang pertama, panik. Langsung berpikir, wah jangan-jangan tren turun mending jual dulu. Yang kedua, tenang. Justru mulai nanya, turun segini, apakah ini kesempatan? Masalahnya, banyak orang masih salah paham. Mereka melihat emas seperti saham, berharap harga naik cepat. Padahal, emas itu bukan alat cari cuan cepat, tapi alat lindung nilai. Ia bukan sprint, tapi maraton panjang menghadapi inflasi dan krisis. Kalau kamu beli emas waktu harga tinggi dan sekarang turun, jangan buru-buru panik. Karena yang kamu beli itu bukan harga hari ini, tapi daya beli masa depan. Dan kalau kamu belum punya emas sama sekali, justru inilah waktunya belajar dari yang sabar. Investor bijak nggak nunggu waktu termurah, mereka membangun posisi perlahan, sedikit demi sedikit, setiap kali harga turun. Karena nggak ada yang bisa menebak dasar harga emas. Tapi ada satu hal yang pasti, nilai uang akan terus turun. Dan emas selalu punya sejarah panjang untuk menjaganya. Karena nggak ada yang bisa menebak dasar harga emas. Tapi ada satu hal yang pasti, nilai uang akan terus turun. Dan emas selalu punya sejarah panjang untuk menjaganya. Namun, sebelum kamu buru-buru beli, penting juga untuk tahu kenapa harga emas bisa turun. Karena bukan berarti emasnya jelek, tapi ada faktor besar yang sedang memainkan perannya di balik layar pasar global. Berikut beberapa hal yang dapat menyebabkan harga emas turun. Pertama, kenaikan suku bunga The Fed. Nah, ini dia faktor paling kuat yang biasanya bikin harga emas melemah. Suku bunga The Fed naik. Bayangin gini, ketika The Fed alias Bank Sentral Amerika naikin suku bunga, otomatis bunga deposito, obligasi, dan aset-aset lain yang kasih imbal hasil juga ikut naik. Jadi, banyak investor mulai mikir, ngapain pegang emas kalau bisa dapat bunga dari aset lain? Masuk akal kan? Karena emas itu nggak kasih bunga, nggak kasih dividen, nilainya cuma diam. Baru terasa kalau harga naik. Makanya setiap kali The Fed mulai naikin suku bunga, harga emas biasanya agak ngambek dulu. Turun pelan-pelan, kadang bahkan cukup dalam. Tapi menariknya, kalau kita lihat sejarah, kayak tahun 2013 sampai 2015, atau pas 2022 sampai 2023, pola ini selalu sama. Harga emas turun dulu di awal siklus, lalu mulai bangkit lagi saat suku bunga sudah mentok di puncaknya. Logika sederhananya gini, suku bunga naik, aset lain jadi lebih menarik, orang pindah ke sana, permintaan emas turun, harga emas melemah. Tapi begitu suku bunga mulai stabil atau bahkan turun, investor pelan-pelan balik lagi ke emas. Karena di situ emas kembali jadi primadona, apalagi kalau inflasi masih tinggi. Kedua, saat dolar menguat, emas melemah. Setiap kali dolar Amerika menguat, emas biasanya ikut melemah. Kenapa begitu? Karena harga emas dunia dihitung dalam dolar. Jadi kalau dolar naik, otomatis emas jadi lebih mahal buat negara lain, seperti India, Tiongkok, atau Turki. Permintaan turun, harga pun ikut terkoreksi. Tahun 2022 contohnya, indeks DXY sempat tembus level tertinggi dalam 20 tahun dan harga emas turun dari $2.050 Amerika ke sekitar $1.620 Amerika per troy ounce. Tapi hubungan mereka seperti jungkat-jungkit. Ketika dolar mulai melemah, emas justru bangkit lagi. Jadi kalau kamu lihat emas turun, bisa jadi bukan karena emasnya jelek, tapi karena dolar sedang berdiri terlalu tinggi. Ketiga, saat dunia tenang, emas sedikit merunduk. Emas selalu bersinar di tengah ketidakpastian. Tapi begitu badai mereda, ia biasanya perlahan menundukkan diri. Ketika ketegangan global mulai menurun, perang dagang melunak, konflik bersenjata mereda, atau pasar saham kembali tenang, investor cenderung meninggalkan aset safe haven seperti emas dan beralih lagi ke aset berisiko yang dianggap memberi imbal hasil lebih tinggi, seperti saham atau obligasi. Itu sebabnya, setelah masa-masa penuh ketakutan seperti perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, atau pandemi COVID-19, harga emas sering mengalami koreksi. Bukan karena emas kehilangan nilai, tapi karena rasa takut di pasar mulai hilang.
Investor kembali merasa aman, uang mengalir ke sektor produktif, dan permintaan terhadap perlindungan berkurang. Namun pola ini juga mengingatkan satu hal penting. Setiap kali dunia terasa terlalu tenang, biasanya itu hanya jeda sebelum badai berikutnya. Jadi, ketika harga emas turun di masa damai, itu bukan akhir dari cerita, hanya jeda sejenak sebelum dunia kembali ingat bahwa ketenangan global selalu datang dengan tanggal kedaluarsa. Keempat, aksi ambil untung. Setiap kali harga emas naik tinggi, ada satu hal yang hampir pasti terjadi, aksi ambil untung. Trader jangka pendek, spekulan, bahkan sebagian investor besar mulai menutup posisi untuk mengamankan keuntungan yang sudah mereka dapat. Biasanya terjadi di level psikologis, misalnya $2.400 Amerika Serikat per troy ounce di pasar global, atau sekitar Rp1.300.000 per gram di pasar domestik. Begitu banyak orang menjual di waktu yang sama, pasar pun sesak dengan tekanan jual. Harga yang tadinya naik cepat langsung terkoreksi tajam dalam waktu singkat. Tapi penting diingat, koreksi semacam ini tidak selalu berarti tren berakhir. Seringkali ini hanyalah fase napas, sebuah jeda sehat setelah lonjakan panjang. Ibarat pendaki yang berhenti sebentar di pos istirahat, pasar emas juga butuh momen untuk mendingin sebelum melanjutkan perjalanan ke puncak berikutnya. Dan disinilah bedanya antara trader dan investor sejati. Trader fokus pada ayunan jangka pendek, sementara investor melihat pola besar bahwa selama fondasi ekonomi, inflasi, dan ketidakpastian global belum berubah, arah besar emas masih menuju atas. Jadi kalau kamu melihat harga emas terkoreksi, jangan langsung panik. Bisa jadi itu bukan akhir dari tren, tapi cuma langkah mundur kecil sebelum lonjakan berikutnya dimulai lagi. Kelima, saat ekonomi terlihat baik, emas sering dilupakan. Emas itu seperti payung, paling dicari saat hujan, tapi sering ditinggalkan begitu langit mulai cerah. Ketika data ekonomi Amerika menunjukkan hasil yang kuat, pertumbuhan GDP naik, pengangguran rendah, dan pasar saham hijau, investor merasa lebih tenang, rasa takut berkurang, dan selera risiko kembali tumbuh. Dalam kondisi seperti ini, yang disebut risk on mode, uang besar mulai berpindah arah. Dana keluar dari aset aman seperti emas dan masuk ke instrumen yang lebih agresif, saham, obligasi korporasi, bahkan kripto. Akibatnya, harga emas cenderung melemah. Bukan karena emas kehilangan nilainya, tapi karena pasar sedang mabuk optimisme. Namun sejarah selalu berulang. Setiap kali ekonomi terlihat terlalu baik, biasanya disitulah siklus mulai berubah. Karena setelah masa euforia, selalu ada masa realita datang menagih. Jadi, ketika harga emas turun karena data ekonomi positif, ingatlah, itu bukan tanda emas lemah, tapi tanda bahwa pasar sedang lupa, bahwa langit cerah tidak berarti hujan tak akan datang lagi. Meskipun sekarang harga emas sedang turun beberapa hari terakhir, bukan berarti tren besarnya telah berubah. Bisa saja yang sedang terjadi adalah salah satu dari faktor yang kita bahas tadi, misalnya aksi ambil untung, profit taking, karena harga sudah naik cukup tinggi terlebih dahulu. Sementara itu, prediksi jangka menengah panjang hingga 2030 tetap menunjukkan arah yang naik untuk emas. Meski jalannya tidak akan mulus, akan ada koreksi, periode datar, bahkan mungkin penurunan sesaat, tapi arah besar tetap ke atas. Menurut Goldman Sachs, diperkirakan harga emas bisa mencapai $4.900 per troy ounce. Pada akhir 2026, mereka mencatat bahwa masih ada ruang bagi kenaikan emas dalam jangka pendek dengan fokus pada permintaan bank sentral dan risiko geopolitik. Apa sih yang menyebabkan prediksi emas masih akan naik ke depannya? 1. Krisis utang global dan dedolarisasi. Total utang global per 2024 sudah melampaui $315 triliun. IMF, bias data. Negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, mulai kesulitan menahan beban bunga. Secara historis, jika rasio utang terlalu tinggi, solusi klasiknya adalah inflasi dan devaluasi mata uang, bukan pelunasan. Saat dunia kehilangan kepercayaan pada dolar sebagai satu-satunya aset aman, emas kembali jadi backup kepercayaan. Negara seperti Tiongkok, Rusia, India, dan Arab Saudi terus menambah cadangan emas bank sentral. Tren ini belum melambat.
2022 sampai 2024, pembelian emas bank sentral global tertinggi sepanjang sejarah modern, lebih dari 1.000 ton per tahun. 2. Inflasi struktural yang tak mudah hilang. Banyak orang berpikir inflasi sudah reda, padahal tekanan inflasi bersifat struktural, bukan siklus sementara. Perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok menaikkan biaya produksi global. Transisi energi, EV, baterai, energi hijau, meningkatkan permintaan logam, termasuk emas dan tembaga. Deglobalisasi membuat rantai pasok lebih mahal. Semua faktor ini menciptakan inflasi jangka panjang 3-4% per tahun. Jika inflasi tinggi, maka uang kertas melemah, maka dari itu, emas makin dicari sebagai lindung nilai. Ketiga, ketegangan geopolitik dunia. Dunia saat ini sudah jauh berbeda dari 1 dekade lalu. Kita tidak lagi hidup di masa di mana satu negara mengatur segalanya. Sekarang, dunia bergerak menuju tatanan multipolar, di mana banyak kekuatan besar saling bersaing. Amerika dan Tiongkok dalam perang dagang dan teknologi, Rusia dan NATO di Eropa Timur, Iran dan Israel di Timur Tengah, dan ketegangan di Laut Cina Selatan yang terus membara di bawah permukaan. Setiap kali salah satu titik konflik ini memanas, pasar keuangan dunia langsung bereaksi. Investor besar mulai mengalihkan dana mereka ke tempat yang dianggap paling aman, dan emas selalu berada di urutan teratas. 4. Bank sentral ikut memborong emas. Biasanya kita berpikir yang membeli emas hanyalah investor retail, orang-orang seperti kita yang ingin melindungi nilai tabungan. Tapi ternyata, pemain terbesar di pasar emas justru adalah bank sentral dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, bank sentral dari berbagai negara, terutama Tiongkok, Rusia, India, Turki, dan Singapura, terus menambah cadangan emas mereka dalam jumlah besar. Alasannya sederhana, tapi sangat strategis. Mereka ingin mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan memperkuat kestabilan mata uang negaranya sendiri. Menurut data World Gold Council, pembelian emas oleh Bank Sentral Global mencapai lebih dari 1.000 ton per tahun sejak 2022, angka tertinggi sepanjang sejarah modern. Lonjakan permintaan sebesar ini tentu berpengaruh langsung terhadap harga emas dunia. Ketika pembeli besar seperti Bank Sentral masuk ke pasar, otomatis tekanan permintaan meningkat dan harga ikut terdorong naik. Bagi mereka, emas bukan hanya investasi, tapi alat kekuasaan moneter. Emas memberi rasa aman di tengah ketidakpastian geopolitik karena tidak bisa dibekukan, diblokir, atau dimanipulasi oleh negara lain. 5. Emas yang semakin sulit ditemukan. Banyak orang hanya fokus pada permintaan emas yang terus meningkat, tapi jarang menyadari bahwa sisi pasokan justru sedang menurun. Selama 5 tahun terakhir, produksi emas dunia nyaris tidak tumbuh, bertahan di kisaran 3.000 ton per tahun. Artinya, meskipun permintaan terus naik dari investor, bank sentral, dan masyarakat, jumlah emas baru yang masuk ke pasar tidak banyak berubah. Kenapa? Karena tambang-tambang besar di dunia mulai kehabisan napas. Cadangan emas baru makin sulit ditemukan, sementara tambang lama di Afrika Selatan, Australia, hingga Amerika Selatan, produktivitasnya terus menurun. Untuk menemukan tambang baru pun, biayanya luar biasa mahal. Perusahaan tambang harus menggali lebih dalam, menghadapi risiko lingkungan, izin yang ketat, dan biaya eksplorasi yang terus naik karena bahan bakar dan tenaga kerja makin mahal. Beberapa analis bahkan menyebut kita sudah memasuki era puncak emas, peak gold, di mana jumlah emas yang bisa ditambang tiap tahun sudah mencapai batas maksimalnya. Setelah itu, produksinya akan cenderung turun perlahan. Sementara di sisi lain, permintaan emas justru melonjak. Bank sentral membeli dalam jumlah besar, investor mencari lindung nilai, dan masyarakat di Asia terus memperkuat budaya investasi fisik. Dan seperti hukum pasar paling dasar, supply stagnan plus demand naik sama dengan harga cenderung naik. Penurunan harga emas beberapa hari ini bukan berarti tren besarnya sudah berakhir. Justru sebaliknya, di balik koreksi jangka pendek ini, banyak analis besar dunia seperti Goldman Sachs dan Morgan Stanley melihat potensi kenaikan yang kuat di tahun-tahun mendatang. Secara struktural,
arah emas masih menghadap ke atas. Didorong oleh 5 faktor besar yang terus bergerak di balik layar. Tingginya utang global, pelemahan dolar, tekanan inflasi yang belum benar-benar hilang, ketegangan geopolitik yang terus memanas, dan terbatasnya pasokan tambang baru. Kombinasi faktor-faktor inilah yang membuat emas tetap punya daya tarik bukan hanya untuk beberapa bulan ke depan, tapi juga untuk jangka menengah hingga panjang. Tentu, jalannya tidak akan mulus. Akan ada masa koreksi, konsolidasi, dan fluktuasi tajam. Setiap penurunan hanya bagian dari napas panjang pasar sebuah jeda sebelum tren berikutnya dimulai. Jadi, apakah kamu perlu khawatir dengan penurunan emas kali ini? Jawabannya hanya kamu yang benar-benar tahu. Karena hanya kamu yang paling mengenal dirimu sendiri, tujuanmu, caramu berpikir, dan seberapa kuat keyakinanmu saat harga bergerak naik turun.